Ketua DPRD Kota Kendari Hasubhan, ST dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan ia juga calon wakil wali kota Kendari yang berpasangan dengan Giona Nur Alam calon wali kota Kendari dari Partai Nasdem. Periode tahun 2024 sampai tahun 2029 bersama Bapak Camat Wua Kota Kendari Zulkaidah Taridala, dan didampingi oleh Ketua RT 03 RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Kota Kendari Pak Tene. Meninjau lokasi pos kamling di RT 03 RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua, Kota Kendari, dan dihadiri juga oleh puluhan masyarakat sekitar untuk bersama meninjau lokasi perencanaan pemasangan lampu penerangan sebanyak 7 titik lokasi di wilayah RT 03 RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua, Kota Kendari. Dan terakhir ia juga meninjau lapangan bola voli, takraw dan badminton di wilayah RT 03 RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua, Kota Kendari. Ia meninjau ke lokasi tersebut pada pukul 0 WITA sampai selesai, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Maka okelah perusahaan di sana. Tapi tenaga kerja bisa tinggal di Kota Kendari, cari hiburan di Kota Kendari, cari rumah kos di Kota Kendari, investasi di Kota Kendari, cari istri di Kota Kendari, termasuk simpan uang Kota Kendari tidak yang keluar bisa digunakan oleh UKM kita, pengusaha-pengusaha kita. Itu yang benar. Itu ada mungkin kita tolong untuk banjir. Pertama normalisasi sudah besar. Kedua kita belum punya wilayah Kendari. Kita punya bot selebar 2 meter lebih. Kita di sini kan di atas sini kolam. Di aspal itu jalannya. Kalau air dari sana. Nah, kita pasti Kemudian juga nanti insya Allah itu Pak Ketua, dan sampai sekarang ini sebenarnya penyebab di sini itu adalah ini, mohon maaf, yang penggusuran yang mohon maaf yang sudah tidak ya seenaknya saja. Jadi ini bagaimana pengawasan sudah kita panggil. Sudah. Jadi sudah kita panggil, mereka sudah bertanda tangan akan membangun kolam penampungan air. Iya, kenapa tidak mau buat itu 1 meter gini kali ini? Ada drainase yang mereka tutup kembali, itu kita sudah suruh buka, dia buatkan drainase. Ini masih SR dia gunakan di situ. Terus pertanyaannya tadi bahwa memang Kota Kendari ini kan ibarat kayak lo. Iya. Memang ada ketinggian, ada juga daerah kerendahan dan hampir banyak kerendahan. Iya. Yang kedua, kalau Jakarta itu mendapat kiriman air dari Bogor. Kalau kita ini dapat kiriman air dari kabupaten tetangga, tapi bukan cuma air, dengan lumpur. Iya, sehingga itu yang membuat sedimentasi kita punya kali dan drainase juga ini terkadang. Ya, kalau kali tertutup Pak Haji, tidak apa-apa, tapi ini rumahnya kita. Apa yang kita lakukan ke depan adalah membuat kolam retensi. Kita lihat yang di Boulevard. Ya, Boulevard itu ya. Di Boulevard itu di samping sebagai kolam pengendali banjir, itu juga menjadi ruang publik yang bisa digunakan. Dan di situ akan lahir UKM dan kegiatan. Itu akan kita membangun sekitar 50 di Kota Kendari. Walaupun juga mungkin tidak begitu besar. Karena airnya harus kita kendalikan. Biar dia bagus drainasenya, tapi kalau satu kali turun juga, terkadang di bawah juga tidak mampu menampung, apalagi bersamaan air pasang. Jadi ada kolam retensi dan ruang publik yang berupa taman, itu yang akan kita buat. Ya, di samping umpamanya daerah untuk menampung mengendalikan air, ini juga bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat. Dua yang saya dukung Pak. Siapa wartawan? Ini Pak wartawan ini sama visi misinya beliau ini mengkeruk Teluk Kendari karena penangkalan, membuat jalan ring road
Makassar terlambat bikin jalan itu kan. Jadi jalan itu kemarin itu kan anggaran hampir 15 miliar. Jadi kalau umpamanya kita anggarkan itu maka tidak ada pembangunan. Maka pada saat saya bebas adalah berkoordinasi. Dulu jalan nasional itu di gerbang Puatu sampai ke Mandonga, itu jalan nasional. Tapi kalau kita kembangkan itu maka butuh biaya besar, apalagi mau bangun dari makanya kita rubah jalannya, itu jalan provinsi, jalan nasional itu jalan unit yang ada sekarang ini. Maka itu sudah dimulai, insya Allah akan dituntaskan Sama satu kan, insya Allah kita naik. Kota Kendari kan mulai trafiknya ini mulai padat. ya. Jadi minta tolong, selalu saya minta kepada kepala daerah yang ketika saya lihat daerah itu dan lakukan di Kota Kendari itu satu jalur. Dulu ini sudah mulai dibuat, ya kan? Cuma kan warga Kota Kendari belum paham yang masalah itu. Karena seperti titik macet di Kota Kendari sore pagi sudah mulai kelihatan. Dan tidak ada pelarangan orang untuk beli kendaraan. Makassar dulu terjadi hal seperti itu. Sekarang pun jembatan layang di Makassar masih macet. Itu tidak boleh terjadi di tempat kita. Termasuk penyumbang BT yang kemarin bermasalah macet itu juga harus diawasi. Ya, makanya kita termasuk dia serahkan ruang terbuka hijaunya kepada kita. Sama ruko-ruko dari jalan yang sudah tertutup botnya dengan cor-cor jalan mereka yang tempat sempat dibuka itu seperti yang di daerah Mali ternyata di bawah itu tempatnya sampah. Makanya itu yang menjadi kita ke depan. Nah betul, drainase ke depan itu bukan di samping untuk tempat lewatnya air, tapi di kondisi tertentu curah hujan tinggi dan bersama air pasang itu bisa menampung. Salah satu penyebab kita Kendari ini adalah banjir adalah pendangkalan terus yang dulu volume daya tampung airnya itu bisa tinggi karena terjadi pendangkalan, maka ini secara otomatis mengurangi daya serap tampung Kota Kendari. Makanya ke depan itu Kota Kendari sebagai teluk yang kita miliki sebagai anugerah dari Allah SWT yang tidak dimiliki se-Indonesia, tidak ada. Malah dunia yang sama itu hanya Kota Rarose. Nah, makanya kita kerja sama Kota Rarose dan itu ke depan akan kita jadikan sebagai wajah depan Kota Kendari. Makanya itu kita akan bangun ya jogging track di situ sebagai pusat kegiatan masyarakat yang terintegrasi dengan wisata bakal, sehingga itu juga bisa menambah keindahan Kota Kendari, sehingga itu akan kita jadikan depan Kota Kendari dan banyak hal yang bisa lahir di situ. Saya kira UMKM kita yang banyak yang bisa Sama satu dua kan nanti ring road ya, lewat ring road masuk masuk mobil kecil yang masuk. maka nanti ada jembatan nanti itu terbuka di sini. Nah, kemarin mereka itu Pelindo minta jalan kota itu minta hibah supaya jadi besar sama. Nah, makanya ini kita lagi kaji ya, kalau mobil itu untuk mobilitas mobil stick di situ ya, karena itu merupakan kebutuhan yang ini sudah ada dalam selanjutnya memang juga banjir ini sudah menjadi problem lagi Pasar Baru itu tiap tahun Sama masalah Kota Kendari lagi nih Kanda, masalah agraria yang masih banyak belum terselesaikan. Orang-orang belum masuk di tol yang seharusnya ke RTH, ya kan? Konflik terjadi Esyad Sugiarto, ya kan? Kemarin sempat mereka demo, ternyata ini masih RTH. Nah itu yang tidak kejelasan dari pemerintah bahwa ini RTH sampai mereka bisa membangun dan tidak pengawasan rumah. Makanya kan masalah paling besar kita di kota ini adalah permasalahan tapi dengan metode plotting dari Kementerian Agama itu mulai kita sehingga itu akan mempertegas memperjelas siapa pemilik lahannya,
kasih waktunya pemilihan sertifikat yang belum dikeluarkan lewat masyarakat. Iya, saja ini mobil itu. Pernah saya bilang sampai lama Itu kurang lebih ya sekitar kalau ketiga saja sekitar 700-800an lah, mampir 1000 lah itu. Karena rumah itu 300 lebih, dikali saja suami istri, belum anak-anaknya masuk. Ini baru 1 RT untuk sama saya. 200. Iya. Iya, iya. Yang wajib pilih ini wajib pilih. kan kendala biasa BT ini masih berKTP luar. KTP doang. Iya. Begitu ya. Tapi yang Cek semua dulu tuh. yang saya sudah data yang seperti itu Pak Camat. Adapun yang tinggal di Andonohu kan bisa juga memilih. Artinya KTP Kendari. Iya. Berarti nggak ada di Kendari. Simpan bajunya tadi yang pas sama Pak Camat yang burung Garuda, baru kita start dari jam 8 mencor itu mesti sampai jam 8 malam bersama dengan Komdani ke depan itu angkat itu. Ini bukan saya bilang ini menggiring opini apa, tapi ini kenyataan beliau ini. Saya anggota yang sampai nanti. Baru saya bilang ini. Iya, jangan beliau itu, jangan. Kemudian itu Pak RT, Pak Camat, Tunggala dulu mohon maaf belum pernah tersentuh aspal yang namanya Baito. Sampai Baito alhamdulillah. Berkat itu hari mohon maaf Pak Ketua, saya turun itu, tapi sebenarnya saya tidak tahu apanya begitu, hanya turun saja karena Pak Ketua kan bagaimana wakil saya mengingatkan. Tapi alhamdulillah Pak Ketua langsung bilang, tidak usah Bapak-bapak saya saksinya, saya tidak akan pernah tanda tangan untuk proyek Kota Kendari kalau belum Tunggalan dalam Baito. Alhamdulillah, hanya itu hari berkat Covid saja tertunda sedikit, tapi itulah kita rasakan sampai saat ini. Nah, ini beliau tidak pernah menjanji, tidak pernah berjanji, mohon maaf, yang beliau saya tahu persis di saat kampanye tidak banyak menjanji, tapi memang tindakannya nyata. Ini yang saya kenal beliau, sosoknya Pak Haji ini. Kalau sudah jadi wali kota. Begitu saja. Makanya kita akan datang. Iya. Di Kota Kendari ini kan dulu julukannya Kota Bertakwa. Iya. Iya kan? Sekarang mulai banyak muncul dari masyarakat. Iya kan? Kerawanan malam, tempel-tempelan, perempuan ini. Iya kan? Bagaimana cara nanti itu diminimalisir. Iya kan? Pertama, dari kepolisian mungkin juga kurang personilnya. Iya kan? Untuk patroli di Makassar sekarang. Kendari itu hanya muncul 800. Iya. Saya pertama tinggal di sini, kayaknya masih saya ditahan depan di Majakin. Perkembangan kota tidak sebanding dengan instrumen yang harusnya ada. Iya kan? Masih serba kurang. Karena biar bagaimana Kendari tempat orang-orang dari luar. Dan ini Pak Bapak-bapak, artinya beliau ini saya kenal, mohon maaf Pak Camat, bukan baru kemarin, beliau saya tahu, dan itulah tidak pernah berjanji yang tidak tepat. Dan itu sosok pemimpin yang di mata saya sebagai warga, dan memang bukan kita membangga-banggakan dari itu fakta yang ada. Itulah beliau. Makanya beliau begitu saya lihat, alhamdulillah ada kepercayaan masyarakat maju untuk 01, untuk kota 02. Alhamdulillah langsung saya chat beliau kemarin, Pak Haji, saya siap itu. Karena apa? Saya mohon maaf, semua sama, tapi saya memilih yang memang yang mohon maaf, yang nyata kerjanya dan tidak membasa-basi kepada rakyat. Dan itu yang saya bilang, itu pengaspalan itu sampai sekarang alhamdulillah, kalau bukan berkat beliau, artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah ke depan lagi ada di sini kita punya permasalahan masalah banjir. Insya Allah kalau beliau dipercaya oleh masyarakat pasti kita akan teratasi. Dan bukan itu saja, saya yakin beliau ini, saya yakin sekali. Pak RT minta maaf. Iya. Karena kalau kita dukung naik, begitu dia bikin salah, kita tabrak kembali. Kita mengawal begitu. Saya ingat kita mungkin kenal dulu senior Kadil Fatu. Dengan sumber daya alam yang berlimpah. Ya, tolong dulu. Dan Sulsel ini adalah masa depan. Ada di sini di pos pertama. Iya. Makanya mungkin kita masih ingat dulu Sulawesi Merdeka. Mungkin kan? Sehingga sudah dihitung di zaman dulu. Maka itu kita lagi membahas kota Indonesia yang baru 5.016. Makanya sampaikan, kenapa sih kota Indonesia? Kasih saya kata Kona Utara, saya yang pengen. Saya butuh 3-5 tahun. Artinya bisa kita baik berapa kaya.
terkait dengan kerawanan tadi, kan memang ini dari kepolisian. Salah satu yang awal kejahatan itu adalah salah satunya adalah, dan kendari terang ini sudah kita ratifikasi. Itu berawal dari maraknya begal 2017, begal di Kota Kendari. Kenapa naik kejahatan? Karena kondisi gelap, kesempatan. Nah, makanya dengan program Kendari Terang yang tadinya gelap, insya Allah kalau sudah terang, kalau orang berbuat jahat, orang kita lihat dari jauh sudah kita lihat. Kalaupun juga kita dalam rumah, kalau terang dia dalam rumah bisa kita foto. Nah, terus kota juga ini sebagai kota profesional, identik dengan lampion penyakit. Makanya kita misalnya kalau diamanahkan, kita 2 tahun selesai itu satu kota Kendari kita selesai. Target kita tahun ini sekitar 10.000. Subhan juga berharap agar masyarakat di wilayah ini selalu menjaga kebersihan, keamanan dan kekompakan agar kota ini selalu bersih, aman, nyaman dan bebas banjir. Karena orang bilang, kenapa Kendari Terang hanya ke dia bawa? Karena memang dapat kita. Laporan Abdul Aziz, Media Cahaya Sultra.